Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Perhatikan kita akan melanjutkan bacaan yang berikutnya yaitu seputar ma'rifah dan nakirah. Masih dalam kitab Matan Qatrin Nada wa Banis Sada karya Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullahi alaih. Kata beliau barakallahu fiik, faslun, pasal yang baru, pembahasan yang baru. Al-ismu darban, darban itu naw'an atau qisman. Jadi darban bukan dua pukulan tapi naw'an atau qisman. Karena darb maknanya banyak sekali. Darbun maknanya naw'un atau qismun, darbun maknanya adalah safarun, perjalanan safar. Darbun maknanya perkalian, darbun maknanya permisalan. Darbun maknanya banyak sekali, tergantung siyak dan konteks kalimatnya. Jadi kalau antum artikan sini al-ismu darban, isim itu memiliki dua pukulan, ya keliru. Paham ya? Nah, isim itu memiliki dua perjalanan, ya keliru. Isim itu memiliki dua permisalan, ya keliru. Isim itu memiliki dua perkalian, juga keliru ya. Tapi al-ismu naw'an. Isim memiliki apa? Dua macam atau dua jenis. Kita lihat nakiratun, pertama nakirah. Nakirah ini yang sering kita artikan dengan umum. Kalau bahasa Indonesianya umum, yang maknanya umum. Wa huwa ma syaa fi jinsin mawjudin karajulin. Masyaallah, ini ada tambahan, ini perhatikan dulu, ada tambahan di mutanwah enggak ada ini, biar nanti paham. Nakirah itu adalah ma syaa fi jinsin mawjudin. Nakirah itu adalah apa? Sesuatu yang syaa, sesuatu yang umum. Syaa itu amma, sesuatu yang umum fi jinsin, pada jenisnya. Jadi jenisnya ini umum. Mawjudin, ada wujudnya, karajulin. Rajulun umum atau tidak, Abdullah? Rajul umum atau tidak? Umum. Rajulun mencakup Muhammad, Saleh, Julaibib, Mahmud, semua rajul. Umum. Paham maksudnya ya? Ya, na'am. Imra'atun. Umum enggak? Umum. Fatimah, Salihah, Zainab, Maryam, masuk semuanya. Au muqaddarin. Nah ini. Atau muqaddar kasyamsin. Seperti ini contohnya syams, matahari. Kenapa dinamakan muqaddar? Karena secara wujudnya matahari cuma satu. Apakah pernah terlihat matahari dua? Enggak pernah, cuma satu. Kenapa namanya muqaddar? Kalau seandainya taruhlah ada di sana yang seperti matahari banyak gitu, masuk dalam kategori matahari gitu loh maksudnya. Kalau antum baca di Syarah Qatrun Nada dijelaskan, muqaddar ini maksudnya kalaulah ditakdirkan. Taruhlah ditakdirkan ada bintang-bintang, planet-planet yang mirip seperti matahari masuk dalam definisi matahari itu loh. Paham belum? Karena syamsun nakirah atau ma'rifah syamsun? Syamsun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Padahal matahari berapa? Satu. Nah, muqaddar itu maksudnya kalau ditakdirkan. Secara takdir, kalau ditakdirkan seandainya ada di sana itu benda-benda yang mirip atau sifatnya seperti matahari, masuklah dalam definisi matahari gitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Bukan berarti matahari banyak, bukan. Makanya namanya muqaddar. Kalau rajulun apa tadi? Kalau rajulun tadi itu maujudun, memang ada. Kalau rajul memang ada. Semua laki-laki ya rajul. Namanya Muhammad juga rajul, ya enggak? Saleh juga rajul, Mahmud juga rajul, Julaibib juga rajul, Mughith juga rajul. Ya enggak? Tapi kalau Syamsun, berapa matahari jumlahnya? Cuma satu. Tapi kalau takdirkan ternyata ada di sana yang layak dan berhak masuk dalam definisi matahari, masuklah dia matahari itu loh. Qamarun, berapa bulan? Satu saja. Kalau di sana ada benda yang masuk dalam kriteria dan sifat bulan, boleh dikatakan bulan itu loh maksudnya. Muqaddar berarti. Paham maksudnya ya? Itu dipahami baik-baik biar antum enggak bingung. Apa yang muqaddar ini? Ditakdirkan. Nah, kita ngartikan kalaulah seandainya ditakdirkan di sana ada benda yang sifatnya seperti sifat matahari atau yang sifatnya seperti sifat bulan, masuklah dalam definisi bulan dan matahari. Mafhum soalnya Bang? Karena kita enggak mengatakan wujud, kenapa? Karena matahari cuma satu gitu loh. Bulan juga cuma satu. Beda sama rajul. Kalau rajulun banyak enggak? Banyak. Berikutnya wa ma'rifatun.
Wahya sittatun. Dan makrifah yaitu ada 6. Makrifah yaitu ada 6. Di sini ternyata beliau langsung bahas masalah domir. Jadi kalau begitu langsung aja dengan bagan yang ana tuliskan ini, karena kalau bahas masalah domir nanti panjangan, ada sendiri bagannya nanti untuk domir. Nah, barakallahu fiik. Jadi langsung kita bahas apa yang sudah kita tuliskan di papan tulis ini aja. Adapun pembahasan domir nanti ada sendiri bagannya. Masalah alam ada sendiri bagannya. Masalah isim syara ada sendiri bagannya. Masalah isim mausul juga ada bagannya. Nah, kita pahami apa yang sudah kami catatkan dalam papan tulis ini, perhatikan baik-baik. Isim terbagi menjadi dua, an-nakirah wal ma'rifah. Na'am. Isim nakirah, isim ma'rifah. Terjemahan bebasnya nakirah itu umum, ma'rifah itu khusus. Definisinya untuk nakirah, hiya kullu ma sya'a fi jinsihi wa la yukhtassu li ahadin. Setiap sesuatu yang umum pada jenisnya dan tidak dikhususkan untuk seorang pun. Paham ya? Nah, contohnya asadun. Asadun itu apa artinya? Singa. Paham ya? Apakah asadun itu kucing? Apakah singa itu harimau? Bukan. Paham ya? Nah, kalau asadun seperti itu nanti masuknya dalam kategori apa? Ma'rifah. Karena alamnya ada dua, alam jinsi, alam syakhsi. Nanti pembahasannya. Contohnya nakirah banyak, rajulun, qalamun, kitabun, nakirah, qalamun. Apakah yang diinginkan pena tertentu? Bukan. Semua pena ya qalamun gitu loh. Mau pena yang bisa dihapus atau pena yang tidak bisa dihapus, kecil, besar, ya pena, qalamun. Tidak dikhususkan untuk seorang pun. Faham ya? Naam. Seperti itu namanya nakirah, ma'ruf insyaallah ya, artinya umum. Antum lihat dua pantun yang perlu antum hafal mengenai gambaran tentang nakirah. Paling bawah itu qala syair wa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu. Ini pantunnya pertama. Setiap sesuatu yang rubah itu bisa masuk padanya, maka itu nakirah wahai seorang lelaki. Karena rubah enggak boleh masuk pada ma'rifah. Rubah Muhammadin enggak bisa. Rubah Zainab enggak bisa. Rubah Fatimah enggak bisa. Rubah Talhah enggak bisa. Rubah masuknya hanya pada isim nakirah, rubah rajulin, rubah imra'atin. Paham belum? Ini berarti tanda nakirah. Kalau antum melihat kok ada rubah setelahnya pasti nakirah. Paham belum? Paham ya? Wa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu. Nanti kalau antum mau lihat panjang lebarnya masalah seputar nakirah ma'rifah, sudah ringkaskan di artikel yang kami bagikan kemarin ya, al-mudzakkirah fi bayani al-ma'rifah wa nakirah, itu ya, bisa dirujuk di sana. Ada pantunnya juga insyaallah ya. Itu yang pertama. Jadi kalau tanda nakirah apa tadi? Kemasukan rubba. Yang kedua, wa qala aidan, yang kedua ini dalam alfiyah. Dalam alfiyah. Jadi kalau ada yang keliru dirujuk lagi alfiyahnya. Nakiratun maqbila al-mu'athira, awaqi'un mawqi'a maqad dzukira. Nakirah itu adalah yang barakallahu fikum, yang dia itu diterima padanya al-mu'athira. Maksudnya apa? Al yang memberikan faedah ta'tsir, memberikan faedah apa? Ma'rifah itu maksudnya. Paham ya? Karena ada al yang barakallahu fikum sudah kita lewati, ada al zaidah, kemudian al apa? Al mausulah, kemudian al apa lagi? Al mu'arrifah. Al mu'arrifah. Paham ya? Ada 3 berarti ya. Nah, barakallahu fikum. Al ada berapa berarti? Al ada 3 itu. Kita latih dulu kalau tidak salah ya. Al ada 3. Al mausulah ada, al zaidah ada, kemudian apa satu lagi? Al-mu'arrifah. Mu'arrifah itu al yang membuat ma'rifah. Paham ya? Nah, al-mausulah yang masuk pada apa di antaranya? Yang masuk pada isim fa'il sama maf'ul. Ya kan? Fa'il, maf'ul. Karena itu semuanya. Az-zaidah yang masuk pada alam. Al-Abbas. Al-mu'arrifah yang masuk pada nakirah. Al-qalam. Selesai.
Nah, al yang di sini yang maksud ini al-mu'athirah, al yang memberikan faedah apa? Taksir, memberikan pengaruh, memberikan faedah apa? Ma'rifah. Rajulun ar-rajulu, qalamun al-qalam. Kalau Abbasun al-Abbas, itu alnya bukan al-mu'arifah, al-zaidah. Harithun al-harithu, alnya apa? Zaidah. Ad-daribu, ad-daribu. Darib isim apa? Darib isim fa'il. Kasih al, ad-daribu al apa berarti? Al apa berarti? Ad-daribu, daribun kasih al, ad-daribu al apa berarti? Daribun nama orang apa daribun? Al-mausulah kan bingung. Al-madrub, alnya al apa? Al-madrub. Al-mausulah, ad-daribu artinya alladzi daraba. Alladzi itu artinya alladzi itu, alladzi mausul. Paham ya? Al-maqtul, al apa Abdullah? Al-maqtul mausulah alladzi qutil. Mana itu? Al-qatil alladzi qatal. Ewa. Al-qalamu al apa Abdurrahman? Al-qalamu al-mu'arrifah. Mahum soalnya ya, mahum Bang. Al ada 3. Nah, jadi insyaallah dipahami baik-baik jangan sampai keliru. Pantunnya ulangi lagi. Nakiratun maqubila al-mu'aththira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Atau dia itu isim yang menempati tempatnya yang sudah disebutkan. Maksudnya apa? Isim yang menempati tempatnya isim yang kemasukan al itu maksudnya. Makna ucapan mawqi'un waqi'un mawqi'a ma qad dzukira maksudnya adalah apa? Isim yang menempati tempatnya tempatnya apa? Tempatnya isim yang kemasukan al gitu. Jadi isim ini kedudukannya seperti isim yang menerima al gitu maksudnya. Paham belum? Paham enggak? Yang kedua ini contohnya dzu. Dzu malin, dzu nakirah atau ma'rifah? Kita katakan nakirah. Lah mana tandanya? Dzu ini menempati ya, maknanya itu menempati tempatnya isim yang menerima al. Dzu apa artinya? Sahib. Sahibun menerima al enggak? Menerima al enggak? Menerima al. Berarti nakirah gitu loh. Dzu ada sahib, dzu malin, sahibu malin artinya. Nah, sahibun bisa enggak menerima al? As-sahibu bisa enggak? Ewa, itu maksudnya. Jadi contohnya yang ini jangan lupa ya. Contohnya dzu. Contohnya apa untuk ini? Dzu. Dzu itu dia itu isim yang menempati tempatnya isim yang menerima al. Kedudukan dzu itu seperti apa? Kedudukan isim yang menerima al. Karena dzu maknanya apa? Sahib. Dzu malin, dzu termasuk asma sittah itu yang dzu maknanya sahib. Karena dzu yang maknanya alladzi namanya dzu mausulah itu nanti pembahasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena ada dzu yang maknanya mausul. Isim mausul ada. Paham salah ya? Ini 2 pantun yang perlu antum perhatikan baik-baik. Sekarang ma'rifah, apa sih ma'rifah itu? Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu kita lihat. Hiya allati tuqsad bi'ainih. Yaitu ma'rifah itu adalah suatu kata yang diinginkan dengan bi'ain seradatnya, bidzatih seradatnya. Muhammadun ya Muhammad. Muhammadun apakah Muhammad Mahmud? Bukan. Apakah Mahmud Julaibib? Bukan. Apakah Julaibib Mughith? Bukan juga. Paham ya? Seradat ya, namanya ma'rifah. Au yu'abbar anha atau diungkapkan tentangnya bi kalimatin khassah. Diungkapkan dengan apa? Diungkapkan dengan sebutan kata yang khusus. Au lafdhin khass atau lafaz yang khusus. Itu namanya apa? Ma'rifah. Paham? Ewa. Oleh karena itu para ulama sampai mereka mengatakan bahwasanya ma'rifah itu tidak didefinisikan tapi dihitung. Nah itu. I'lam anal ahsan fil ma'rifah la tu'arraf wa innama tu'addu. Li'anna adadaha muayyanah mahdudah murattabah. Itu. Perhatikan ini ya. Ketahuilah bahwasanya yang paling bagus untuk ma'rifah enggak usah didefinisikan, tapi dihitung. Kenapa kalau dihitung? Karena jumlahnya itu muayyanah sudah tentukan, mahdudah sudah dibatasi, murattabah diurutkan. Ini enggak boleh antum bolak-balik enggak boleh ini. Paham ya? Antum bolak-balik enggak boleh secara urutan dalam bahasa Arab. Harus urut. Nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Kedudukannya itu loh maksudnya ya. Kedudukan paling tinggi. Sampai-sampai disebutkan a'raful ma'arif ad-dhamir. Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah dhamir. Itu kita hitung dari dhamir. Wa illa disebutkan dalam mutamimah apa? A'raful ma'arif bil ijma' lafdzul jalalah Allah. Padahal lafdzul jalalah apa? Alam kan? Alam nomor 2. Tapi karena lafdzul jalalah Allah itu sudah dikenal, sudah ma'ruf, paham ya? Orang pun semuanya tahu, maka dikatakan a'raful ma'arif bil ijma' lafdzul jalalah Allah. Belum? Paham salah Bang?
Tapi kita hitung mulai dari domir, karena itu nggak dibicarakan ijma soalnya. Udah ijma dah kita sepakati. Nah sekarang mulai hitung dari domir. A'raful ma'arif domir. Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah domir. Domir ini pun apa? Bertingkat-tingkat. Domir yang paling ma'rifah domir apa? Mutakallim. Setelah itu domir apa? Mukhatab. Setelah mukhatab apa? Ghaib. Urut untuk domir itu. Jadi a'raful ma'arif fid domir mutakallim. Summa mukhatab, summa ghaib. Paham ya? Paham Abdurrahman? Kenapa fungsinya kita menghafal a'raful ma'arif fid domir? Nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti dengan kaidah apa? Kaidah mata amkana an yu'ta bimuttasilin fala yajuzu an yu'ta bimunfasilin. Nanti kaidahnya. Nanti kita bahas nanti. Kapan memungkinkan didatangkan dhamir muttasil, enggak boleh mendatangkan munfasil. Darabtu, mungkin enggak darabtu? Mungkin enggak? Darabtu mungkin enggak? Mungkin enggak boleh anu daraba ana, enggak boleh. Karena mungkin dengan muttasil gitu loh. Kaitannya nanti dengan salnihi sama kuntuhu. Salnihi sama kuntuhu. Itu kaitannya nanti. Itu pembahasan nanti ya. Sekarang antum enggak usah bingung, tingkatan pertama dhamir. Dhamir nomor 1. Di dalam dhamir terbagi menjadi 3 tadi. A'raful ma'arif fid dhamir. Dhamir apa? Mutakallim, tsumma mukhatab, tsumma ghaib. Misal contohnya huwa huma hum, yang antum hafal itu ila akhir. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antum antun, ana nahnu, dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil ya kaki kuma kum, paham ya? Namha huma hum. Nah itu. Yang muttasil yang sambung. Udah kita lewati ya. Nanti ada pembahasan sendiri. Ada bagiannya sendiri nanti dhamir ini. Nah, kalau mau merujuk artikel Anda bagikan itu at-taysir fi bayani haqiqat dhamir, itu juga cukup untuk mewakili. Nah, kita lihat barakallahu fiik faedah yang tulis ini, i'lam anna sahiha, ini nanti dulu ya. Sekarang urut dulu. Dhamir pertama, kedua alam. Kedua alam. Alam itu nama, bisa nama orang, bisa nama hewan. Itu alam juga. Paham ya? Kalbun, anjing. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Paham ya? Apakah anjing itu kucing? Bukan. Apakah anjing itu singa? Bukan. Tapi alamnya jinsi nanti namanya. Ada alam syakhsi, alam jinsi. Paham ya? Kita lihat sini. Yang kedua alam. Contohnya Muhammad, Fatimah. Harus bernama manusia dulu ya. Yang ketiga ismu isyarah. Urutannya ketiga ismu isyarah. Hadza, hadhi, haula'i. Semua ismu isyarah yang ada. Hadza, hadani, haula'i. Hadhi, hatani, haula'i. Ya kan? Dzalika, dzalika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika, semuanya. Isim mausul yang keempat, isim mausul. Tingkat yang keempat berapa? Tingkat yang keempat berapa? Yang keempat adalah isim mausul. Tingkat yang keempat adalah isim mausul. Misal alladzi, allati, alladani. Alladzina, alladzi, alladani, alladina, allati, allatani. Apa? Nama allawati atau allai atau allati. Kalau isim mausul untuk muannats jamaknya banyak. Allai, allati, allawati. Sudah kita lewati semuanya. Yang kelima, al-mu'arraf bi'al. Urutan yang kelima al-mu'arraf bi'al. Contohnya al-qalamu al-kitabu. Qalamun nakirah atau ma'rifah, Bang? Qalamun nakirah. Kalau kali al-qalamu menjadi mu'arrafnya dengan apa ma'rifahnya? Al. Yang keenam, tingkatan yang paling bawah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Dan semua isim yang disandarkan kepada salah satu 5 ini dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, amar bi'al, maka dia ma'rifah. Cuman para ulama beda pendapat mengenai kedudukannya, bagaimana kedudukannya. Sudah urutkan ya, ini anak kasih nomor biar antum enggak bingung. Kedudukannya tuh lihat itu faedah nomor 2 itu i'lam anna sahiha manzilatul ismil mudhaf ila wahidin min hadhil ma'arif bi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Ana ambil yang pendapat yang sahih ini. Yang sahih bahwasanya kedudukannya isim yang dimudhafkan kepada salah satu dari ma'rifah-ma'rifah yang itu, yang ada tadi itu, kedudukannya apa? Kedudukannya seperti apa? Seperti yang di sandari secara mutlak. Paham ya? Nah, kedudukannya seperti apa? Seperti isim yang disandarkan secara mutlak. Seperti isim yang disandari secara mutlak. Ma'udhifa ilaihi yang disandari. Paham belum? Kalau yang disandari dhamir, kedudukannya dhamir. Kalau yang disandari alam, seperti alam. Kalau yang disandari isim isyarah, kedudukannya seperti isim isyarah. Kalau yang disandari adalah isim mausul, kedudukannya seperti isim mausul. Kalau yang disandari adalah isim al-mu'arraf bi'al, kedudukannya seperti isim mu'arraf bi'al. Pertanyaannya, dengan nomor yang anda sebutkan ini antum paham? Kita buka ma'rifah atau nakirah?
Kedudukan seperti domir karena mudhaf pada domir. Kitabu Muhammadin nakirah ma'rifah? Ma'rifah kedudukannya seperti alam. Paham ya? Kalian gitu ya. Kitabu hadza ma'rifah atau nakirah? Kedudukannya seperti isim isyarah. Jangan sampai lupa. Kitabul ladzi ma'rifah atau nakirah? Kedudukannya seperti isim mausul. Kitabul waladi. Antum? Kitabul waladi ma'rifah atau nakirah? Kedudukannya seperti mu'arrab bi'al. Ingat-ingat ya. Wa ma udhifa ila wahidin min hadil khamsah bimanzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Semua yang disandarkan kepada 5 ma'rifah ini, 5 jenis ma'rifah ini, kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Udah. Tergantung yang disandari apa. Paham ya? Seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Naam. Nanti kalau natab a'raful ma'arif bil jama' lafz jalalah. A'raful ma'arif dhamir. Nomor 2 alam. Nomor 3 isim isyarah. Urut. Ini harus urut ini. Karena apa? Karena kaitannya nanti dengan pembahasan na'at man'ut juga ada kaitannya nanti ya. Na'at man'ut. Mahfum insyaallah ya. Jadi kesimpulannya untuk ma'rifah apa? Tu'arraf atau tu'addu? Tu'addu atau tu'arraf. Cukup dihitung enggak perlu didefinisikan. Karena ma'ruf, ma'rifah itu kan khusus. Tinggal antum hitung selesai. Karena antum kalau enggak menghitung, kalau antum bolak-balik enggak bisa ini. Harus urut. Harus apa? Urut. Na'am barakallahu fiik. Ini yang Anda gambarkan ini insyaallah sudah mewakili untuk masalah ma'rifah dan nakirah. Kami hanya saja nanti ada penjabaran khusus untuk ma'rifah karena ada dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, mu'arrab bi'al insyaallah ana jabarkan sesuai dengan yang disebutkan dalam matan qatur nada ini, walaupun ada tambahan sedikit faedah tidak masalah. Yang jelas antum tahu kaidah-kaidah ini ya. Jadi tingkatan ma'rifah nomor 1 dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima al-mu'arrab bi'al, yang paling terakhir nomor 6 ini. Yang nomor 6 ini kedudukannya seperti yang disandari, ingat-ingat. Seperti yang disandari, jangan sampai keliru. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan syubhat mereka lontarkan bahwasanya sifat itu enggak boleh lebih ma'rifah dari mausufnya. Sifat itu enggak boleh lebih ma'rifah dari mausufnya katanya. Pendapat yang sahih, anna sifata qad takunu a'raf minal mausuf au musawiyan lah au dunah. Pendapat yang sahih yang namanya sifat, na'at, itu boleh lebih ma'rifah dari yang disifati atau setingkat, sejajar kedudukannya atau di bawahnya. Itu pendapat yang sahih. Ya kan? Sudah Anda jabarkan dalam mudzakkirah itu ya. Maksudnya bagaimana? Contohnya yang lebih ma'rifah. Marartu bi Muhammadin sahibika. Marartu bi Muhammadin sahibika. Aku berjalan dengan Muhammad temanmu. Muhammad apa namanya? Man'ud kan? Man'ud. Yang disifati kan sahibika, na'at bukan? Na'at. Sahibika tingkatannya apa? Dhamir. Dhamir lebih ma'rifah sama alam atau alam lebih ma'rifah? Dhamir. Berarti sudah contoh yang satu. Sifat lebih ma'rifah daripada yang mausufnya. Itu marartu bi Muhammadin sahibika. Contohnya sekarang sejajar. Marartu birrajuli as-salihin. Marartu birrajuli as-salihin. Ar-rajul man'ud. Ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan al. As-salihin na'at, ma'rifah juga dengan al, sama sejajar. Ya di bawahnya. Marartu bi Muhammadin as-salihin. Muhammad alam, as-salihi mu'arrab bi al, di bawahnya sifatnya. Paham belum ini? Paham ya? Ucapan mutlak ini untuk membantah ucapan tadi itu. Karena mereka ada yang mengatakan kecuali kalau mudhaf kepada dhamir, maka kedudukannya seperti alam katanya. Jadi kalau kita buka ini kedudukan alam. Ada juga berpendapat aneh. Pendapat yang aneh itu bagaimana? Setiap yang mudhaf pada salah satu 5 ma'rifah ini kedudukan di bawahnya semua. Mudhaf pada dhamir seperti alam, mudhaf pada alam seperti isim isyarah, mudhaf pada isim isyarah seperti isim mausul, turun ke bawah terus. Ada yang katakan seperti itu juga. Tapi pendapat yang sahih yang nomor ana sebutan tadi itu, bahwasanya wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah, semua yang disandarkan kepada salah satu 5 tingkatan ma'rifah ini bi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan, kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Mahfum salah ya? Mahfum? Ya, nah, kalau sudah paham, itu yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.